kita kembali ke filosofi warna yang ada di Pakistan. Kenapa Pakistan dengan warna-warni ini? Jujur nih saya orang Sulawesi Selatan, Makassar. Betul. Di Makassar tuh warna begini sangat familiar. Iya, cocok nih. Iya. Karena di Makassar tuh namanya baju bodo, warna-warninya itu sama dengan warna-warni Pakistan dan India. Betul sekali, iya. Sementara Pakistan sendiri sama India memang nempel ya, Perbatasan. perbatasan. Apa sih maknanya sampai Pakistan menentukan ini adalah warna full color yang ada di sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya seperti biasa akan menyapa teman-teman di luar sana, sahabat catatan harian Julia. Dan hari ini Julia sedang berada di satu tempat yang sangat luar biasa. Bagusnya karena kayak pelangi. Dan baju saya pun hari ini kayak pelangi. Saya ingin memperkenalkan teman saya yang orangnya baik banget, nice, good looking, dan juga humble tentunya. Karena nggak mungkin saya bisa berteman dengan seseorang yang tidak bagus dalam kepribadiannya. Itu syarat utama berteman dengan saya. Dan sore hari ini orang tersebut akan saya perkenalkan karena beliau adalah owner dari tempat ini. Dan tentunya dia juga punya jabatan lain dong selain businessman. Boleh kita kenalan sama teman kita yang bukan dari Indonesia. Ingat, ini tamu pertama saya yang tidak berasal dari Indonesia. Dia tamu yang lintas benua. Duh, siapakah dia dan seperti apakah dia? Kita kenalan dengan Mas Bang Aa. Mas. Oh Mas. Kenapa Mas? Karena Mas kan naik terus. Oh gitu, deh nggak mau dipanggil yang lain karena Iya. kalau Mas naik terus katanya ya Harganya. harganya. Iya. Oke, Mas Atta. Kayaknya orang Pakistan dipanggil Mas gimana gitu ya. Apa panggil aja Mas. Oh panggil aja Mas. Oke Mas Atta. Kamu kan udah berapa kali aku bilang ayo dong kita wawancara tapi kan nggak berhasil. Jadi malam ini sebenarnya bukan tamu saya tamu di sini, cuman saya nodong dia untuk mau diwawancara. Apa sih yang pengen saya tanyakan kepada Mas Atta ini berhubung dia adalah orang Pakistan? Tentu dong saya ingin tanyakan sesuatu hal yang terkait dengan negaranya. Karena dia sekarang ada di negara saya. Iya dong. Kamu orang Pakistan atau orang Indonesia sih? Saya bisa dibilang separuh nafas saya di Indonesia. Paruh nafas. Iya, jadi waktu umur saya 15 tahun saya udah di Indonesia. Aha. Sekarang saya umurnya 31 tahun. Ketahuan jadi umur saya. Ketahuan umurnya. Iya, pada kelihatan 25 ya. Iya, JJ 25 buat terus lanjut. Jadi alhamdulillah sih waktu saya ke Indonesia, kenapa saya ke Indonesia? Karena sebelumnya bapak saya udah di Indonesia. Jadi cerita awalnya gini, kalau di Pakistan saya termasuk anak yang nggak bisa belajar di sekolah. Saya kayak penyakit. Oh kayak autis gitu ya? Iya, trauma. Bukan kayak orang hiperaktif mungkin ya? Enggak, mungkin pokoknya intinya kayak ada penyakit di pikiran saya, jadi saya nggak bisa belajar. Nggak konsentrasi? Nggak konsentrasi, jadi waktu umur saya 13 tahun, 14 tahun, guru sekolah nanya sama saya begini, Atta berdiri, ayo jawab 2 tambah 2 berapa? Saya belum tahu, tapi tunggu dulu. 2 tambah 2, 5 kan? Salah juga ya? Salah juga. Terus akhirnya saya penyakit yang tambah parah. Ibu saya bilang, Atta lebih baik kamu pergi ke Indonesia bantu bapak kamu jualan. Saya bilang, oke kalau gitu. Akhirnya saya ke Indonesia. Bapak saya bukakan toko saya di Jakarta Selatan, ITC Fatmawati. Oh ITC Fatmawati yang sebelah mana itu? Di sini dekat Abdul Majid. Tapi masih ada sekarang? Enggak ada. Oh oke. Jadi waktu itu kita jual kayak gini juga sarung bantal, keplak meja, jual anting, kalung juga, kalung Pakistan. Terus yang dampingin saya perempuan gitu. Begitu ada jualan, dia senang banget. Tapi aku yang cemberut. Kenapa saya cemberut? Karena kalau bapak saya nanya, Atta jual apa hari ini? Harga berapa? Aku nggak bisa jawab. Karena saya nggak tahu itu 13.000 atau 130.000 atau 1.300.000. Nggak bisa ngitungnya ya? Nggak bisa itu, nggak bisa kebaca juga. Tapi alhamdulillah karena saya lama di Indonesia, orang itu baik sama saya. Jadi alhamdulillah saya sembuh. Sekarang tanpa kalkulator mau hitung apapun saya sekarang bisa. Udah canggih. Jadi kok sebenarnya bukan nggak tahu Mas Atta. Hilang ingatan. Bukan hilang ingatan, saya trauma. Jadi saya mau fokus ke sesuatu nggak bisa. Oh I see. Iya, jadi alhamdulillah sekarang. Traumanya tuh apa? Traumanya karena apa? waktu saya di sekolah banyak teman saya bully saya. Oh korban bully. Dorong-dorong, dijatuhin gitu. Dia nggak tahu nih calon pengusaha sukses dibully-bully. Oh gimana coba ya? Tapi karena gini, kalau ada orang bully ke kita, jadi kalian ini gak usah khawatir, kalian sabar dan doain buat dia, doa yang baik-baik gitu buat dia. Nanti biar kita bisa sukses. Kalau kita juga bully balik berarti nggak ada bedanya dong dia dan kita.
gitu. Tepat banget, saya juga lagi turun ke sekolah nih Ta untuk ngebahas bully-bulian dan ternyata Atta adalah contoh orang yang sukses melewati pembulian. Iya. Jadi bully itu sebenarnya adalah gift dari Allah untuk membuat kita lebih luar biasa Betul nantinya. sekali, iya. Jadi bukan hal yang buruk. Jadi kalau kalian dibully malah beruntung dong ya. Betul sekali, kita harus bersyukur itu. Bersyukur ada yang mau bully kita ya. Betul sekali, itu salah satu alasannya kita bisa jadi lebih sukses lagi Iya, gitu. kalau nggak ada yang mau bully, kita cari perhatian juga nggak ada yang mau gangguin gimana? Itu Kita dia. nggak diam-diam digangguin, berarti kan kita hebat dong. Betul, iya. Nah, itu ya salah satu pesan bahwa pembulian itu adalah sebuah kebaikan yang tersimpan di balik itu. Karena contohnya ada Mas Atta yang saat ini sangat sukses dan dia berhasil menjadi dirinya sendiri, Amin. sekalipun dulu dia pernah punya trauma. Ya, Mas Atta ya. Betul. Tapi di samping itu ini adalah kepribadian yang humble dan memang dari situ karena Mas Atta mungkin merasa punya teman itu sangat penting. Dulu kan nggak punya teman karena dibully ya. Betul sekali. Jadi beliau sekarang sangat bersilaturahim dengan siapa saja, membuka komunikasi dengan siapa saja Betul dan sekali. menerima tamu yang datang ke tempat dia siapa saja. Betul sekali itu. Dan saya di sini udah berkali-kali dihidangkan makanan yang enak. Makanan khas Pakistan. Pakistan. Oke, kita kembali ke Pakistan. Satu, saya pengen tahu warna-warni yang ada di dalam rumah kamu ini ada artinya nggak? Ada artinya. Karena kan gini, kalau Kayak baju saya coba. iya sama dong, Mm. pas banget. Jadi gini, kalau kita bicara warna-warni ya, kalau kita bicara seni, asli seni itu pasti harus penuh dengan warna. Oke, kalau Kalau- sebuah kalau- seni harus penuh warna. Harus penuh dengan warna. Mm-mm. Dan aku sih orangnya kalau banyak ke warna, aku kalau lagi duduk aku merasanya nyaman sekali. Jadi aku tambah banyak ide gitu. Daripada aku duduk di kantor saya atau duduk di ruangan apa, tapi kalau saya duduk di tempat yang warna-warni, ide aku makin banyak. Berarti mood booster kamu termasuk warna-warni. Warna-warni. Oke, berarti kita harus menemukan di mana kenyamanan yang kamu Betul sekali itu gitu. dan kamu sangat nyaman dengan membuat warna-warni. Oke, kita kembali ke filosofi warna yang ada di Pakistan. Kenapa Pakistan dengan warna-warni ini? Jujur nih saya orang Sulawesi Selatan, Makassar. Betul. Di Makassar tuh warna begini sangat familiar. Iya, cocok nih. Iya. Karena di Makassar tuh namanya baju bodo, warna-warninya itu sama dengan warna-warni Pakistan dan India. Betul sekali, iya. Sementara Pakistan sendiri sama India memang nempel ya, Perbatasan. perbatasan. Apa sih maknanya sampai Pakistan menentukan ini adalah warna full color yang ada di sana? Iya, supaya hidup kita berwarna gitu. Ada nggak ada makna filosofi yang kamu tahu kira-kira seperti apa? Iya banyak sih sebenarnya gini. Kalau aku sih orang yang gini. Kalau aku lagi suka warna maroon, itu artinya apa namanya? Aku mau mikir ide yang lebih dalam gitu. Oh, kalau maroon kayak warna purple kali ya mungkin atau maroon. Maroon aja, maroon Maroon tua lah. kayak di sini kayak gimana sini nih contohnya? Iya, bisa dibilang kayak di sofa ini kan maroon muda ya. Oh, Di, Oke. di bagian sana ada maroon juga gitu, yang dalam kotak-kotak kecil. Itu akan menimbulkan sebuah ide yang lebih. bagus gitu. Kalau warna hijau. Iya, hijau kan kita bikin sejuk ya. Kita bikin tenang gitu, bukan karena kesukaan Nabi ya, tapi alhamdulillah juga Nabi juga suka warna hijau. Cuman kita bikinnya kayak tenang, sejuk gitu, kayak segar gitu. Oke, berarti terus ada beberapa bling-bling atau gold yang mewakili setiap warna yang ditaruh setiap warna. Itu maknanya ada juga. Kalau warna gold sih saya nggak begitu. Bukan, itu kayak ada semacam pernak-pernik warna. Supaya itu ciri khas mereka aja sih, emang mengkilat-mengkilat gitu, supaya pahit-pahit itu kan. Iya, jadi ciri khas sana aja sih orang biasanya pakai di baju buat dipajangan gitu. Oke. Mungkin kita coba nanti sama-sama cari tahu ya. Penasaran juga saya kenapa dia full color banget ya. Oke, karena di Makassar juga setiap warna mewakili makna. Kalau di mumpung bukan apa-apa ya, saya memang sebenarnya orang Bugis. Lahirnya di Makassar. Tapi filosofi warna yang ada di Bugis itu setiap warna tuh mewakili kasta kedudukan. Ada seperti itu, ada juga yang mewakili sifat-sifat perempuan gitu kan ya. Sehingga saya sendiri belum mendalami terlalu jauh terkait warna yang ada di Makassar, di Bugis ya khususnya. Nah, sekarang saya mau tanya nih Mas Atta. Dengan trauma masa lalu, dengan pembulian, akhirnya Mas Atta menjadi seperti hari ini. Mas Atta tahu nggak sih sejarahnya tentang, kan dengar-dengar tadi jabatannya belum disebut. Ada satu jabatan yang pengen saya penasaran tahu. Mas Atta ketua apa gitu? Jadi gini, saya kan alhamdulillah kebetulan banget dari pemerintah Indonesia dan dari kantor kedutaan, dari duta besar Pakistan yang ada di Indonesia, dia bilang kita harus bikin organisasi namanya Forum Silaturahmi Pakistan Indonesia. Nanti kita negara ini kita diangkat, para wisatanya diangkat, ekonominya bisa naik. Jadi nanti konsepnya seperti ini. Nanti YouTuber Pakistan akan datang ke Indonesia untuk perkenalkan Indonesia. Begitu juga YouTuber
Indonesia pergi ke Pakistan. Akan dia promosi di sana promosi gitu. di sana. Jadi alhamdulillah aku yang jadi ketua umumnya, alhamdulillah. Oke. Insya Allah bulan depan saya mau lanting di kantor kedutaan juga. Mohon doain supaya Saya diundang juga dong. Oh, pasti kan teman-teman semua insya Allah pasti dong. Iya. Jadi mudah-mudahan organisasi ini bermanfaat untuk banyak orang. Jadi begitu juga bukan YouTuber doang. Misalkan ada orang mau belajar di Pakistan, mau masuk ke kampus Pakistan, itu dari organisasi ini pertukaran pelajar bisa juga separuh boleh. juga. Oke. Sampai banyak. Kalau saya minta nanti tamu-tamu saya diundang sama kedutaan Pakistan bisa? Bisa dong. Oh iya. Terus kalau saya pengen saya kan seorang konseling ya, konsultan dan coach atau narasumber. Iya. Kalau Atta punya channel di kampus sana dan saya turun di sana bisa? Bisa dong. Waduh, kapan-kapan saya mau dong di sana. Boleh. Ya, kita akan ke Pakistan nanti bersama catatan harian Julia. Atta, aku pengen tahu, kita kan sangat, kamu kan terbagi nih antara India dan Pakistan, di mana dulu mungkin sejarahnya sehingga kenapa Pakistan Muslim, India non Muslim, atau tahu sedikit nggak tentang itu? Jadi gini, di satu rumah aja kalau orang pemikirannya berbeda, bertengkar, kayak nggak nyambung, terus habis itu mereka bilang lebih baik kalau saya udah nikah, saya berpisah aja beda rumah daripada kita berantem mulu, daripada kita nggak mau ajak bicara, lebih baik kita beda rumah, yang penting kita akur. Begitu juga masalah negara. Waktu negara yang satu namanya Hindustan. Dulu Hindustan, terus sekarang panggilnya India. Dulu Hindustan, jadi Pakistan dan India waktu itu satu. Di sana juga Hindu, di sana juga Islam. Cuman karena saling gak cocok, karena orang Hindu bilang di sini kita mau bikin sesuatu untuk tempat ibadah. Iya. Kalau orang Muslim bilangnya di sini kita mau bikin masjid. Jadi mereka berantem mulu. Oke. Gitu. Akhirnya ada bisa dibilang kayak orang suci yang disucikan ya? Iya betul sekali, kayak Bung Karno lah. Oh, orang yang ditokohkan. Betul sekali. Oke, Beliau berjuang untuk bikin negara Pakistan. Jadi negara Pakistan itu salah satu negara yang berpisah khusus untuk orang yang punya agama Islam. Oke. Jadi waktu itu mereka berjuang, terus habis itu banyak banget orang India yang pindah ke Pakistan yang Muslim. Terus yang ada di Pakistan orang Hindu, mereka pindahnya ke India. Jadi memang mengikuti agama masing-masing dia pindah. Betul sekali gitu. Berarti pada dasarnya dia bersaudara, satu darah, satu rumpun. Tapi karena perbedaan keyakinan sehingga mereka berpisah, gitu kan ya. Tapi semua adat istiadat, bahasa, makanan dan lain-lain semua sama. Hampir sama. Cuman kalau di India kan orang yang agamanya Hindu, mereka nggak senang makan sapi. Karena mereka bilang tuh kayak ibu kita lah gitu. Kalau kita kan Islam ya. Jadi kita makan justru kita makan sapi karena bahkan dikurbankan setiap kurban. Dan satu Mas Atta, kalau misalnya di Pakistan itu apakah keyakinan beragamanya di Indonesia dengan di Pakistan ada perbedaan? Mungkin bukan keyakinan, lebih kepada perayaan-perayaannya. Jadi gini, kalau di Pakistan kita ini, saya umurnya sekarang hari ini 31 tahun. Sampai umur saya 28 tahun, saya nggak tahu masalah aliran-aliran. Di Indonesia kan ada alirannya banyak ya, ada ini. Kalau di Pakistan ada satu di Pakistan, saya dari kecil sampai besar nggak pernah dengar ini aliran ini beda masjid. Jadi setelah saya memusingkan juga ya kebanyakan ya. Iya kan, saya terus habis itu saya tahu ada 72 aliran ya. 70 aliran coba di Indonesia ya. Bukan di Indonesia, di Pakistan juga pasti ada. Di Pakistan juga ada. Ada, cuman kita nggak pernah kenalin. Kita cuma dari kecil diajarinnya gini, kamu agama Islam, kamu harus sholat 5 kali, buku kita itu Al-Quran, terus Nabi terakhir kita Azam Muhammad SAW, seperti itu doang. Iya betul. Jadi begitu saya makin dewasa, saya bilang banyak banget ya aliran, yang benar siapa dong? Habis itu saya bilang yang penting kita tunjukin ke diri kita sendiri. Daripada tunjuk orang ya kamu nggak benar, itu salah. Mendingan kita memperbaiki diri sendiri. Tapi Mas Atta nggak terpengaruh dengan kanan kiri lempeng? Oh, enggak. Alhamdulillah sih enggak. Berarti yang kita tahu, yang kita yakini itu saja ya. Betul sekali. Yang penting halal haram tahu. Betul, halal haram tahu, dan sholatnya ke kiblat, jangan. Iya benar, jangan menghadap kamar mandi gitu ya. Iya, jadi gini Mas Atta, itu soal keyakinan, karena keyakinan ini kan memang masing-masing ya. Kalaupun Islam aneka ragam, seperti warnanya baju kita ini, tapi intinya keyakinan itu ikuti kata hati kita dan kita yakini sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis dan sunnah Rasul. Kayaknya cukup itu kali ya. Kalaupun tambah lagi cukup, apa kira-kira? Yang penting kan gini, yang bawa kita ke surga kan niat baik kita. Betul. Aku pernah lihat orang, maaf ya, dia kan ada di sosial media banyak, di CCTV di masjid gini, orang lagi habis selesai sholat, pas orang udah mulai sholat, kotak amal diambil kabur.
Oh ya, berarti dia tidak meyakini bahwa dia tuh sebenarnya tahu bahwa itu bersalah kalau dalam Islam tuh dosa besar. Karena gini, padahal di sana kan orang masuk di masjid itu niatnya ibadah, mau sholat, tapi dia berangkat dari rumah niatnya Mau nanti maling. kalau mau maling. Jadi balik lagi ke niat kita. Kita harus perbaiki niat kita sendiri. Betul, gitu. betul. Dan kita tidak pernah tahu niat orang apa kepada kita kan. Betul sekali. Tapi kita benerin diri kita sendiri aja, nggak perlu mikir orang lain kayak gimana. Oke. Pertanyaan saya nih, kita tadi udah dari macam-macam yang saya tanyakan dari warna, Pakistan. Pertanyaan saya, bagaimana Mas Atta membedakan tamu yang datang niat yang baik sama tamu yang datang dengan niat tidak baik? Jadi gini, kita nggak boleh bayangin ini orangnya niatnya kayak gimana. Jadi kalau kita mulai pandang orang, mulai baca orang ini niatnya kayak gimana, mungkin kita ketinggalan sendiri, nggak ada teman kita. Karena kalau kita terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran kita sendiri. Waduh, bahaya itu. Lebih baik blengin aja ya. Blengin aja, terima aja sama semua orang, dengan terima dengan baik. Jadi nggak usah curiga dulu nih. Kalau udah curiga berarti kita nggak punya teman. Karena di zaman sekarang 2023 ini, mohon maaf ya, ada aja orang punya kekurangan. Kita sendiri juga punya kekurangan. Lebih baik ikhlas dan tulus hadapan sama orang. Tapi kalau Mas Atta sudah berbuat baik, menerima orang tanpa niat, tanpa berpikir negatif, tiba-tiba di antara teman-teman yang kamu gandeng, kamu rangkul, kamu bukakan pintu, kamu berikan kebaikan, kamu tolong, kamu lakukan segala hal, dia hianat, berbuat tidak baik sama kamu, apa yang kamu lakukan? Biarin aja. Kamu rasakan apa? Enggak, saya cuma bilang gini, yang penting niat aku baik, aku jaga sifat aku, itu kan sifat dia, itu kan niat dia. Kita bisa jaga sifat kita, nggak bisa jaga sifat dia dong. Setuju. Kita balasnya cuma dengan ucapan semoga dia dapat hidayah dan habis itu diam. Kalau kita mulai omong-omong, wah dia mau begini, itu juga salah satu dosa kalau kita omongin dia. Itu namanya omong belakang menyampaikan dia. Ke orang itu juga salah, ya kan? Kalau mau menyampaikan ke orang itu juga, cara yang paling terbaik adalah suruh duduk diam, pakai minta maaf dan bahasa harus lembut. Nah, kalau bilang kamu begini kemarin, kamu begini kemarin kan nggak boleh. Ya. Kayak gitu. Harus lembut ya. Cowok ini samping kita nih gentleman tapi lembut. Mukanya berawaknya banyak, tapi lembut. Kemarin ada teman saya minta obat jenggot, saya kasih dipakai. Di sini nggak tumbuh-tumbuhnya di sini. Tumbuhnya di tangan. Iya. Lucu juga ya dia ya Mas Atta ini. Oke Mas Atta, kita kan sebenarnya pengen ngobrol panjang, apalagi saya sering banget kesini. Ini rumah komunikasi kita nih, tempat kita bertemu bersilaturahmi ya. Iya. Dan thanks God karena saya bisa berteman dengan beliau, ada persahabatan antara Pakistan walaupun kita tidak sedarah tapi bisa bersaudara. Saya juga punya saudara orang Pakistan, sedarah, makanya saya bilang jangan-jangan kita sedarah karena saya punya keluarga yang nikah dengan orang Pakistan. Nah, sekarang pertanyaan yang mungkin di end session, bagaimana kamu memandang tentang seorang perempuan dari sisi Pakistan dan Islam? Jadi kalau kita bicara perempuan nggak usah dari sisi Pakistan ya. Kalau bicara perempuan, saya tahu kita harus menghargai perempuan. Betul. Kenapa kita menghargai perempuan? Yang melahirkan kita siapa? Ya. Perempuan kan? Istri kita siapa? Perempuan juga. Ya. Yang melahirkan anak kita siapa? Perempuan juga kan? Adik-adik kita kan juga perempuan. Ya. Karena kita wajib menghargai perempuan. Orang yang nggak menghargai perempuan, yang orang bicara nada tinggi sama perempuan, itu bagi saya bukan laki. Tuh kan cowok hati-hati jangan tinggi suaranya. Itu maaf ya bahasa kasar itu bukan laki kalau bicara dia nada tinggi. Kalau kamu merasa kamu laki, kamu hadapanlah sama laki-laki juga, baru omong kencang, baru pantas. Kalau sama perempuan jangan nada tinggi. Perempuan itu dilembutin dan jelasin pakai bahasa. Kadang-kadang orang bilang, ya kamu belum tahu perempuan itu harus digalakin, harus ditegasin. Ya tegasin kan juga bisa pakai bahasa yang lembut. Iya. Bu, nggak boleh gitu ya, jangan dong, gak enak tahu. Nanti akan ngerti juga. Kalau digalakin, wah itu tambah ribet lah. Iya. Keren kan? Kata nggak bisa dimilikin, udah punya orang. Iya. Ada berapa anaknya Mas Atta? Bukan masalah anak sih, saya mau istrinya satu aja. Tuh. Satu di sini, satu di sana. Ada Adam dan jangan dong. Kan saya Islam boleh dong. Oh nggak boleh, kita berantem di sini. Istri saya bilang boleh poligami kok, asal jangan suami saya. Iya bener, sama emang saya prinsipnya. Orang boleh poligami asal jangan suami saya. Iya, punya dulu. Oke, punya dulu sialan nih ditantang gue. Jangan buka kartu di konten saya sendiri dong. Aduh. Aja, iya. Mas Atta, mungkin last question ya. Agak susah dong pertanyaannya. Agak susah. Iya, pertanyaan yang susah. Jangan dong, saya kan pengen menampilkan seorang sosok pria. Iya.
kalau terlalu susah nanti perempuan di luar sana nggak punya idola gitu, idola yang seperti dirimu ini kan jadi idola Ya gitu. maksudnya pertanyaan yang susah yang aku harus mikir Oke, dulu pertanyaan jawab. saya, kalau ada perempuan yang suka sama kamu di saat kamu punya istri dan punya anak dan dia ngotot mau sama kamu karena kamu selalu baik sama perempuan, apa yang kamu lakukan? Pertama sih aku sih orangnya nggak pernah kasih harap ke orang ya. Nggak mungkin, Ya, orang pasti akan berharap kalau kamu baik. Oke. Kamu nggak kasih, dia yang mau. Oke, sekarang hari ini saya di podcast ini aku mau kasih tahu sesuatu ke kalian. Ya. Alhamdulillah saya udah 4 tahun nikah. Sampai detik ini aja aku cinta sama istri saya 20%. Hah? 20% loh? Kenapa? Karena saya nggak percaya sama cinta. Aku percaya yang penting dalam rumah tangga itu saling menghargai. Kok nggak percaya cinta? Nggak percaya sama cinta. Bukan Why? karena aku trauma atau apa. Bagi saya ya cinta itu formalities gitulah, biasalah itu untuk ucapan doang. Cinta yang paling terbaik atau untuk dalam rumah tangga atau dalam pacaran yang paling terbaik adalah kita saling menghargai, saling sopan, saling menghargai, saling orang tua. Itu paling hal bagus. Bukankah itu adalah perbuatan cinta? Iya mungkin itu cinta, tapi nggak perlu bilang I love you, saya cinta kepadamu, saya sayang kamu, nggak perlu. Yang penting saling menghargai, peduli hal-hal kecil, itu udah cinta bagi saya. Nggak perlu ucap-ucap, aku udah 4 tahun nikah, mungkin 2 kali juga nggak ucap. 4 tahun nikah, kalau misalnya 14 tahun nikah ada yang godain gimana? Godain saya? Oh itu rezeki saya dong. Nggak bercanda. Ya, bandel ya. Jadi gini, kalau orang, aku lihat, wah ini orangnya mulai kayak genit-genit gitu, aku langsung bilang gini, Kak, ini anak saya mohon doain ya supaya dia jadi anak soleh-soleha gitu. Jadi aku nggak pernah kasih harap ke orang lah gitu. Tuh cowok dengerin, jangan kasih harapan orang lain. Ya. Dia ganteng loh, banyak duit. Dari kecil. Iya. Dia gantengin doang. Kesel gue mujinya. Ganteng doang dari kecil, kalau uang mah baru-baru kemarin. Iya. Baik, gimana perempuan gak jatuh cinta, tapi alhamdulillah dia memegang teguh namanya respect pada perempuan dan kesetiaan itu menjadi bagian dirinya. Sehingga mudah-mudahan sekarang dan 40 tahun nanti tetap setia. Oke ya. Mas Atta, aku pengen banyak nanya, tapi kita nanti coba cari sesi berikutnya lagi ya. Tapi ini kan, aku ada yang mau menyampaikan. Apa tuh? Jadi gini, tadi kan sebelum mulai podcast kan kakak bilang sama teman-teman jangan lupa subscribe, komen, dan like gitu. Aku selalu bilang ke podcast sendiri dan podcast ke orang gini, ada kata-katanya, jagalah ucapanmu, takut ucapanmu itu akan jadi doa, dan doa itu akan balik ke diri kamu sendiri. Jadi harus komen yang baik, jangan sampai salah komen nanti balik ke diri sendiri loh. Betul. Jadi netizen yang bijaksana. Betul, ya oke. Iya. Keren Mas Atta, ini adalah sebuah kepribadian laki-laki yang aku bilang kalau dihitung dalam angka hampir 90. Jadi kita bermain di angka 85% dia good. 15% dia mau cari yang baru katanya nanti. Gak apa-apa kan Islam bebas. Oh iya betul kan? Iya, gak takut. Oke, gak apa-apa. Yang penting jangan suami saya. Silakan aja Atta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semuanya di sana akan senang dengan perbincangan kita yang sangat ringan tapi padat banget. Dan kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya. Sekali lagi saya ucapkan jangan lupa tadi walaupun ada kata-kata terakhir Mas Atta, tetap aja kita harus like, subscribe dan share. Komen yang tidak macam-macam ya. Yang baik. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta. Terima kasih.